Of course, ini again terjadi ke semua orang ya, dan itu saya jamin itu pasti terjadi. Jadi saya selalu bilang ketika kamu mulai gitu, ya udah mulai aja dulu, pasti jelek, pasti gagal, ya kan? Nah, kenapa saya bilang itu bukan untuk mengecilkan, tapi untuk benar-benar kamu harus punya ekspektasi bahwa ketika kamu mencoba itu nggak mungkin 100% akan berhasil, akan lebih banyak gagalnya, akan lebih banyak penolakannya gitu. Di hidup saya pun juga seperti itu, lebih banyak gagal daripada suksesnya. Oke, nah tapi yang paling penting adalah dua hal, keep doing and keep learning. Itu dua itu. Jadi kalau misalnya gagal tidak berhasil, kok berbeda nih strateginya, ya kan? Ya udah kalau gitu cari strategi lain, belajar lagi, coba lagi, tapi usaha lagi. Jadi keep doing and keep learning inilah yang selalu membuat saya pribadi ya udah keep moving forward. Gagal, ya udah coba lagi, nggak berhasil, oke, pikirkan strategi lain. Sometimes mungkin kita udah 10 kali gagal dalam kehidupan kita, tapi kita nggak butuh 10 kesuksesan, satu kesuksesannya udah cukup sebenarnya untuk membayar 10 kegagalan di masa lalu gitu. Jadi ya itulah hidup, akan lebih banyak, udah satu paket lah selalu saya bilang ya kan, beli 10 kegagalan dapat gratis satu kesuksesan, udah sepaket gitu. Jadi ya tergantung kita mau membayar nggak nih harga paketnya ini. Ini terjadi di semua orang, termasuk juga saya. Apalagi sebelum pandemi sebenarnya bisnis dari Mary Riana Group, kita ada Mary Riana Learning Center, tempat les, ngajarin public speaking, ngajarin personal development. Kita ada 11 cabang, semuanya terpaksa harus tutup karena kan sekolah aja pun juga nggak bisa beroperasi, murid datang ke sana belajar kan. Terus kita bisa ada event-event, semua 90% bisnis kita tuh sebenarnya offline gitu. Tapi begitu pandemi, siapa yang menyangka tiba-tiba kan semuanya berubah drastis gitu. Nah, tapi sekali lagi, hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Keadaan itu nggak sama dengan hasil. Mungkin banyak orang bilang, tapi Miss Mary, bukannya saya nggak mau gaspol, saya sih pengen all out 100%. Tapi kan sekarang keadaan berbeda, ini kan lagi pandemi, ekonomi susah, gara-gara ekonomi buruk, makanya semua orang keadaannya buruk. Terus mereka bingung lagi, gimana salah Miss Mary, itu kan fakta, emangnya Miss Mary nggak baca berita, nggak nonton berita, kan itu fakta, oke. Saya bilang, iya, itu memang fakta, saya tidak memungkirinya. Tapi, saya juga ingin menunjukkan fakta lainnya. Coba sekarang saya tanya, ada nggak, kan tadi saya bilang ya, banyak sekarang susah, keadaan bisnis bangkrut, orang nggak bisa achieve target, penjualan menurun, ya kan gagal. Nah sekarang saya tanya, ada nggak orang-orang yang Anda tahu, mau sebagus apapun keadaannya, sebagus apapun perekonomiannya, tetap aja nggak berhasil, tetap aja nggak achieve target, tetap aja rugi, tetap aja nggak berguna. Kira-kira ada nggak orang-orang seperti itu? Ada, mau keadaan sebagus apapun yang nggak achieve target tetap aja, yang gagal juga tetap aja ada, banyak bahkan. Dan itu juga fakta. Nah, dan sekarang coba saya tanya lagi, ada nggak orang-orang yang Anda tahu, mau sesulit apapun keadaannya, seburuk apapun situasinya, tetap aja bisa berhasil, tetap aja bisa sukses, tetap aja bisa berguna, tetap aja bisa sukses gitu. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada, banyak bahkan ya kan, dan Anda adalah salah satu contoh nyatanya gitu. Nah jadi apa yang saya ingin tunjukkan, nah semoga hal ini membuat Anda mulai berpikir, oh iya benar juga Miss Mary, kok bisa ya, saya pikir kalau keadaannya buruk, semua orang nasibnya buruk, semua orang hasilnya buruk, ternyata enggak juga ya. Nah ya ini sekali lagi, bahwa keadaan itu berbeda dengan hasil. Yang penting adalah keadaan ditambah respons, itulah yang menentukan hasil. Makanya saya selalu kasih rumus E ditambah R sama dengan O. Ya kan, bahwa event ditambah respons itu yang menjadi outcome. Mau keadaan sebagus apapun, tapi kalau respons kita buruk, kita lemah, letih, lesu, lembek, loyo, letoy, apalagi nih LL yang melemahkan, lebay ya kan, lemot ya. Mau keadaan sebagus apapun, tapi kalau respons kita ya buruk seperti itu, ya hasilnya nggak akan bagus, saya jamin. Nah, tapi sebaliknya, mau keadaan seburuk apapun, tapi kalau respons kita baik, kita mau belajar, kita mau berusaha, kita mau kerja, kita mau berkolaborasi, ya dan apalagi nih semua BB yang baik-baik ya, oke, kita mau bertekun. Mau keadaan seburuk apapun, kalau respons kita baik, saya jamin hasil akhirnya itu pasti baik. Nah, jadi disinilah penting ya, karena kalau Anda menyadari hal tersebut, Anda akan melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, dan Anda jadi, oh iya benar ya, kalau gitu saya masih bisa usaha nih, usaha apa ya? Jadi lebih kreatif gitu. Nah jadi
Itu sih mungkin yang paling penting, dan akhirnya itulah juga yang membuat saya dan tim, apapun yang terjadi susah memang, tapi kita harus terus bergerak, cari cara, coba lagi. Terotak ya kan, walaupun mungkin income-nya juga menurun, pendapatan menurun, sudah pasti, oke? Tapi saya selalu bilang, selama 2 tahun terakhir ini, mungkin banyak yang berkurang dalam hidup kita, banyak yang hilang dalam hidup kita, tapi satu hal yang paling penting, jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah hilang harapan, karena selama kita masih punya harapan, disitulah kita masih punya kekuatan untuk berjalan. Dan selama kita masih berjalan, bergerak, berarti kita masih bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.